Kalau proses PKPU itu dibatasi maksimal 270 hari kalender. Ya, sejak diputus bahwa debitur masuk dalam masa PKPU. Sedangkan kepailitan itu untuk litigasinya dibatasin sekitar 60 hari. Ya, 60 hari kalender. Tapi untuk masa kepailitan itu belum terbatas. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Edwin and Partners Proper. Nah, kali ini ada yang berbeda nih. Biasanya kita kan di dalam ruangan ya. Sekarang kita ada di atas kapal dan tentunya saya ditemani oleh Bapak Kurator juga, yaitu Pak Budi. Nah, kita akan bahas hari ini terkait PKPU sama kepailitan, Pak. Oke, kawan-kawan, halo. Nama saya Siswoyo Budi Priyono. Saya kebetulan seorang kurator dan sekaligus advokat yang mungkin pengalamannya nggak terlalu banyak, namun mudah-mudahan bisa sharing dengan kawan-kawan semuanya. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Pak terkait PKPU sama kepailitan. PKPU kan penundaan kewajiban pembayaran. Ya. Itu sebenarnya apa sih maksudnya maksud dari PKPU? Orang-orang kan awam banget nih terkait PKPU ini. Ya, jadi gini, dalam Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 itu terdapat dua instrumen dalam mekanisme pembayaran utang. Pertama itu mengenai restrukturisasi utang yang masuk dalam mekanisme PKPU. Namanya itu utang piutang yang terkumpul yang dimiliki oleh para debitor dan kreditor tentunya itu dapat dijadwalkan kembali, dijadwal ulang ya, disesuaikan dengan kemampuan finansial dari si debitor. Tujuannya adalah kedayagunaan si usaha debitor untuk melangsungkan usaha yang menghasilkan potensi dan daya saing yang lebih baik di tengah krisis ekonomi. Namun demikian, PKPU itu juga punya akibatnya. Apabila si debitor itu tidak mampu untuk menepati janjinya atau merestrukturisasi seluruh utang-utangnya dengan beban yang terkumpul, maka debitor dapat dinyatakan pailit. Itulah PKPU. Sedangkan kepailitan itu sebuah instrumen yang diatur oleh Undang-Undang Kepailitan agar pengadilan melalui kurator itu dapat membereskan seluruh harta benda debitor baik aktiva maupun pasifanya untuk kepentingan pembayaran utang. Kenapa seperti itu? Karena debitor ini sudah dianggap tidak cakap untuk mengelola aset-asetnya atau mengelola aktiva dan pasifanya, sehingga dia harus dibebaskan dari beban untuk mengelola itu. Makanya digantikan oleh orang yang namanya kurator yang punya sertifikasi khusus yang udah dilatih oleh organisasi dan terdaftar di Kemenkumham gitu. Kurang lebih tugasnya si kurator untuk membereskan seluruh aktiva dan pasifanya debitor, supaya dari aktiva dan pasifa itu dapat dikumpulkan dan dilikuidkan, hasilnya akan dibayarkan kepada para kreditor sehingga terjadi recovery. Harapannya adalah pola ekonomi itu berjalan terus meskipun memang recovery-nya mungkin tidak 100%, karena rata-rata menurut survei Bank Dunia di Indonesia itu rata-rata recovery kepailitan sekitar 30% gitu. Berarti semua pengajuan terkait PKPU sama kepailitan ini berarti harus melalui dari kurator, Pak ya? Bukan. Pengajuan PKPU atau kepailitan itu punya syarat. Kalau di PKPU itu syaratnya minimal ada satu hutang yang jatuh waktu dan dapat ditagih. Ada dua hutang yang salah satunya telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Itu bisa diajukan baik oleh kreditor maupun debitor untuk mengajukan restrukturisasi utang. Demikian pula dengan kepailitan, syaratnya memang ada dua hutang yang eksis, salah satunya itu
jatuh tempo dan dapat ditagih. Namun pada pelaksanaannya di Indonesia itu sedikit normatif. Kenapa? Karena kemampuan debitor untuk mengelola finansial atau aktiva dan pasifanya belum terlalu terbuka sebagaimana perusahaan-perusahaan TBK atau kalau apalagi perorangan ya, perorangan belum tentu punya pembukuan. Makanya di undang-undang dinormatifkan bahwa cukup dengan 2 hutang yang salah satunya jatuh tempo dan dapat ditagih itu udah bisa diajukan gitu. Sesederhana itu. Kalau untuk proses Pak, untuk terkait proses PKPU sama kepelitan ini berapa hari sih Pak? Kalau proses PKPU itu dibatasi maksimal 270 hari kalender. Ya, sejak diputus bahwa debitur masuk dalam masa PKPU. Sedangkan kepailitan itu untuk litigasinya dibatasin sekitar 60 hari. Ya, 60 hari kalender. Ya. Tapi untuk masa kepailitan itu belum terbatas. Ya. Sampai seluruh aktiva dan pasifa debitor itu bisa dibereskan. Dan ada 2 hal yang memungkinkan kepailitan untuk ditutup. Pertama, harta debitur tidak cukup untuk membayar. Yang kedua, seluruh hutangnya terbayar dengan lunas dan para kreditor terpuaskan. Mungkin itu aja Pak, cukup Pak. Oh, itu aja ya. Iya, Oke, nanti mungkin bisa teman-teman bisa dapat sepeda. Nah, Dapat pasti sepeda. itu. Mungkin teman-teman juga bisa nanya di kolom komentar terkait PKPU. Boleh. Jangan lupa teman-teman, kalau mau nanya, tanya ke advokat Edwin and Partners. Nah, Gratis. Cukup sekian dari Cukup, ya. kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.